Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 36 tahun, G3P2A0, hamil 7 bulan, datang ke PMB ingin mengikuti senam hamil. Hasil anamnesis, ibu perokok aktif. Hasil USG 1 minggu terakhir, plasenta letak rendah atau plasenta previa. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, TFU 24 cm, punggung kanan, letak kepala belum masuk PAP. DJJ positif yaitu 146 kali per menit. Kemudian bidan menyarankan ibu tidak mengikuti senam hamil. Apakah penyebab ibu tidak dapat mengikuti senam hamil sesuai kasus tersebut? A. Paritas. B. Usia 36 tahun. C. Perokok berat. D. Plasenta letak rendah atau plasenta previa, atau E. Usia kehamilan 30 minggu. Jawabannya adalah D. Plasenta letak rendah atau plasenta previa. Jadi ada 3 kontraindikasi atau larangan seorang ibu hamil untuk melakukan senam. Yang pertama, kontraindikasi absolut atau mutlak. Bila seorang wanita hamil mempunyai penyakit jantung, penyakit paru, serviks inkompeten atau serviks membuka, kemudian kehamilan kembar, riwayat perdarahan per vaginam pada trimester 2 dan 3, kelainan letak plasenta seperti plasenta previa, preeklamsi maupun hipertensi. Kemudian kontraindikasi yang kedua yaitu relatif. Bila seorang ibu hamil menderita anemia berat, irama jantung yang tidak teratur, penyakit paru bronkitis yang kronis, riwayat penyakit DM, kegemukan yang sangat hebat, terlalu kurus atau BMI di bawah 12, penyakit hipertensi, penyakit-penyakit dengan riwayat operasi tulang ortopedik, dan perokok berat. Selanjutnya kontraindikasi ketiga yaitu segera menghentikan senam hamil. Bila terjadi gejala seperti perdarahan per vaginam, rasa sesak sewaktu senam, sakit kepala, sakit dada, nyeri kelenjar, gejala-gejala kelahiran prematur, penurunan gerakan bayi intrauterin. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun, G3P2A0, hamil 7 bulan, datang ke PMB mengeluh demam dan nyeri hebat pada area kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 37,8 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 24 cm, punggung kiri, letak kepala, DJJ positif yaitu 144 kali per menit. Pemeriksaan genitalia terlihat benjolan kecil-kecil berair di sisi kiri vagina ibu. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. Sitomegalovirus, B. Chlamydia, C. Rubella, D. Herpes, atau E. Sipilis. Jawabannya adalah D. Herpes. Jadi, herpes merupakan jenis penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil. Herpes saat hamil merupakan kondisi yang harus diwaspadai. Penyakit herpes disebabkan oleh virus, yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Kedua jenis virus tersebut disebarkan melalui 2 cara yang berbeda. Nah, gejalanya adalah mengalami gejala-gejala flu seperti demam, kehilangan nafsu makan, dan kelelahan. Kemudian luka yang terbuka ini seperti luka melepuh ya, bintil kecil-kecil berisi air bergerombol dan terlihat merah tanpa disertai rasa sakit
bermacam sensasi rasa sakit, gatal di sekitar daerah genital atau daerah anal. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 37 tahun datang ke PMB dengan keluhan telat haid 4 bulan. Keluhan lainnya yaitu pusing, mual, dan merasa ada yang bergerak di perutnya. Hasil anamnesis, ibu menikah sudah 16 tahun dan belum pernah hamil dan tidak pernah ber-KB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Palpasi payudara lembek, TFU tidak teraba bagian-bagian janin, DJJ tidak ditemukan. Pemeriksaan penunjang tespek negatif. Penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Konsul untuk USG, B. Konsul psikolog, C. Konsul psikiater, D. Konsul Kespro, atau E. Konsul gizi. Jawabannya adalah A. Konsul untuk USG. Berdasarkan kasus di atas, ibu tersebut mengalami hamil palsu atau pseudokisis. Adalah kondisi yang membuat seorang wanita percaya bahwa dirinya hamil, padahal tidak. Ia bahkan memiliki banyak gejala umum dari kehamilan. Pseudokisis sering menyerupai kehamilan yang sesungguhnya dalam segala hal, kecuali kehadiran bayi. Pada semua kasus pseudokisis yang terjadi, wanita benar-benar yakin bahwa ia sedang hamil. Secara fisik, gejala yang paling umum adalah perut yang membuncit, mirip seperti seorang yang sedang hamil. Jadi perutnya mulai membesar seperti halnya hamil sungguhan. Ketika bayi mulai tumbuh dan berkembang. Selama hamil palsu, pembesaran perut ini bukan disebabkan oleh adanya bayi, melainkan disebabkan oleh penumpukan gas, lemak, kotoran, dan air seni. Untuk menentukan apakah seorang wanita mengalami hamil palsu, biasanya dokter akan mengevaluasi gejalanya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan panggul dan USG abdomen. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 39 tahun, G2P1A0, merasa hamil 3 bulan, datang ke PMB dengan keluhan mual muntah berlebih sudah sejak 1 minggu yang lalu. Disertai beberapa hari ini keluar darah flek coklat dari kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan pernafasan 20 kali per menit. TFU setinggi pusat, tidak teraba bagian janin. DJJ tidak ditemukan. Pemeriksaan penunjang PP test positif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Mola hidatidosa, C. Abortus insipiens, D. Abortus incomplete, atau E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah B. Mola hidatidosa. Jadi, mola hidatidosa adalah suatu kehamilan yang tidak wajar yang sebagian atau seluruh filikorialisnya mengalami degenerasi hidrofik berupa gelembung yang menyerupai anggur. Pada awalnya, molar pregnancy mempunyai gejala mirip kehamilan biasa. Namun ada beberapa gejala mendasar lainnya yang dapat menandakan hamil anggur atau hamil mola hidatidosa. Gejala-gejalanya yaitu bercak darah atau flek dari vagina di trimester pertama yang berwarna coklat tua hingga merah terang. Kemudian gejala selanjutnya rasa sakit atau tekanan pada panggul. Selain itu, rahim yang lebih besar dari biasanya, mual dan muntah parah, tanda-tanda hipertiroidisme seperti mudah cemas atau gugup atau lelah, detak jantung cepat dan tidak teratur, kemudian banyak berkeringat.
Gejala selanjutnya yaitu jaringan atau cairan kental menyerupai anggur yang keluar dari vagina, kemudian tekanan darah tinggi. Selain itu, sesak napas, batuk berdahak darah ini terjadi karena koriokarsinoma dari hamil anggur sudah menyebar ke paru-paru sebelum terdiagnosis. Seorang perempuan berusia 29 tahun, G2P1A0, hamil 7 bulan datang ke PMB pertama kali untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa anak pertama lahir dengan tindakan vakum ekstraksi. Kemudian hasil pemeriksaan IMT ibu masuk pada kategori obesitas dan kenaikan BB saat hamil sekarang 16 kg. TTV dalam batas normal, TFU 35 cm, punggung kiri, letak kepala belum masuk PAP, DJJ positif 148 kali per menit. Asuhan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mengkaji riwayat DM dan mengkaji riwayat persalinan dengan BB bayi lebih dari 4.000 gram. Yang B. Melakukan pemeriksaan glukosa urin. C. Pemeriksaan gula darah sewaktu. D. Konseling mengenai pola nutrisi. Atau E. Melakukan pemeriksaan TFU. Jawabannya adalah A. Kita mengkaji terlebih dahulu tentang riwayat DM dan mengkaji riwayat persalinan dengan BB bayi lebih dari 4.000 gram. Jadi, berdasarkan soal tersebut, diagnosis potensialnya yaitu bayi lahir dengan makrosomia. Makrosomia merupakan salah satu keabnormalan pertumbuhan janin dalam kandungan di mana janin berkembang melebihi perkembangan normal. Penegakan diagnosis sementara makrosomia yang dapat dilakukan bidan adalah melakukan pemeriksaan TFU dan pada bayi makrosomia akan ditemukan TFU lebih dari ukuran normal. Nah, langkah-langkah asuhan bidan yang paling tepat dari urutan pertama yaitu yang pertama kita mengkaji riwayat DM dan riwayat persalinan dengan BB bayi lebih dari 4.000 gram. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan glukosa urin. Yang ketiga pemeriksaan gula darah sewaktu. Yang keempat melakukan pemeriksaan TFU dan yang terakhir konseling mengenai pola nutrisi.